buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Ian Ahmad Fauzi dari ISQ Business School. Hari ini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algorithm of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti acara sampai berakhir karena kita akan memberikan giveaway berupa satu free live tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Silahkan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenang. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA yang ada di laman web www.talentdna.me, atau Bapak Ibu bisa scan barcode berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya, dan ada sesi khusus pada pukul 6.30 sampai dengan 6.45. Silakan Bapak Ibu untuk di scan barcode-nya yang sudah tertera di layar. Oke, kalau sudah kita bisa lanjut. Bapak Ibu, apakah sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan Bapak Ibu mengisi polling terlebih dahulu yang muncul pada layar. Oke, silakan diisi dulu Bapak Ibu. Ini ada banyak beberapa yang masih baru pertama kali bergabung ya. Oke.
Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, mari segera simak diskusi kita pada pagi hari ini. Dan segera menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi Live Tools Talent DNA. Talented People, izin kami informasikan kembali di akhir acara kami akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan satu free Live Tools Talent DNA. Maka dari itu, Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara hingga akhir, karena nanti ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu mungkin di forum ini atau beberapa di antaranya ada beberapa yang baru pertama kali hadir di ASMI About Your Talent DNA, atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa stay tune di forum ini, karena di akhir kita akan pandu bagaimana cara memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algorithm of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Asri Pertiwi sebagai talent DNA Coach dan bintang tamu kita yang sudah hadir yaitu Muhammad Nafis. Mas Nafis ini, beliau adalah seorang mahasiswa aktif di ESQ Business School dari Prodi Manajemen Bisnis. Untuk tema kita pagi hari ini adalah si jago nangkep informasi. Mohon izin, Assalamualaikum Coach Asri dan Mas Nafis, apa kabar? Waalaikumsalam, apa kabar juga Mas Ian? Alhamdulillah Ibu. Salam. Mas Nafis apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Bagaimana Ibu? Mas Oke. Nafis sudah siap untuk sharing pagi hari ini ya? Iya, Bismillah siap. Oke, Bismillah. Siap, siap. Kita Sehat ya mulai Nafis ya. ya? Alhamdulillah sehat dulu. Oke. Eh, Ibu mohon izin, saya akan membacakan terlebih dahulu 10 talent DNA dan bottom 5 talent dari Mas Nafis. Top talentnya itu adalah intuitive, visionary, collector, genuine, fokus, noble, strategizer, kontekstual, aversive, dan kontemplatif. Untuk bottom 5 talentnya itu adalah energizer, authoritative, affectionate, sociable, and caring. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top and bottom talent, spiritual DNA, dan apa saja sih yang mempengaruhi perilaku sehari-hari.
Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top talent maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu bisa tergambar dari bintang tamu hari ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat. Bagi Bapak Ibu harap mengikuti acara sampai berakhir karena kami akan memberikan satu free talent DNA pada satu orang pemenang. Sekali lagi untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi www.talentdna.me atau scan barcode di slide ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan ada sesi khusus berupa panduan bagaimana caranya memiliki talent DNA pada pukul 6.30 sampai 6.45. Oke, uh, untuk Bu Asri dan Mas Nafis, kita bisa mulai. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Asri. Terima kasih Mas Ian. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Nafis? Ah, Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah baik sekali hari ini. Assalamualaikum juga buat talented people di sini. Selamat pagi. Kita jumpa lagi di acara ASMI Talent DNA yang kita lakukan setiap pagi ya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita lihat di top 10-nya Mas Nafis ini itu ada banyak warna ya. Namun di sini kita lihat warna biru itu yang paling banyak itu ada sekitar 5, hanya ada satu kuning. Nah, apa sih sebenarnya arti merah, biru, kuning ini gitu? Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mendengarkan dulu penjelasan mengenai warna-warna ini dari video eh, Pak Ari Pak Ari untuk penjelasan makna-maknanya. Silakan Mas Ian diputarkan dulu. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, Ada baik. Tadi 4 tadi sudah dijelaskan nih ada 3 warna ya, yang masing-masing menjelaskan kalau yang berwarna biru itu adalah drive, artinya untuk mendorong ya, dorongan yang berasal dari dalam. Kemudian yang warna merah itu adalah action, dan yang warna kuning itu adalah yang berkaitan dengan network, berhubungan dengan manusia. Nah, di sini eh, Nafis ada nih dari top talentnya dan kemudian ada bottom talentnya. Boleh Nafis bacakan dulu nih gambaran dirinya Nafis di sini di top talentnya dan bottom talentnya. Oke baik, Silakan Nafis. jadi saya jelaskan dulu untuk gambaran diri saya dengan top talent yang ada dari 10 ini. Saya ini adalah seorang yang mudah mengambil kesimpulan dari suatu kejadian atau informasi yang acak. Lalu juga saya bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan atau masa yang akan datang. Terus juga saya suka mengumpulkan informasi secara banyak untuk saya suka belajar.
dan juga saya bisa menjalin hubungan dekat dalam jangka yang panjang. Jadi saya bisa berteman dengan seseorang bisa sampai selama 1.000 tahun gitu. Terus juga saya bisa mampu menjaga konsentrasi ketika lagi mengerjakan sesuatu. Lalu juga saya bisa memegang teguh nilai dan prinsip yang saya yakini. Jadi prinsip yang ada dari diri saya tuh gak bakal mudah goyah. Lalu juga saya orangnya strategizer yang mana selalu punya opsi alternatif dalam suatu kejadian yang saya alami. Saya juga bisa menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lalu untuk belajar bagaimana menjalani kehidupan yang lebih baik. Lalu juga saya seseorang yang waspada dan memperhitungkan sesuatu setiap mengerjakan sesuatu. Dan juga saya mudah memahami dan dari makna ataupun situasi yang ada di sekitar saya secara mendalam. Namun ada bottom talent saya ini yang mana saya memiliki kesulitan dalam menularkan antusiasme saya kepada orang lain gitu. Dan juga membuat orang lain bisa positif atau optimis seperti saya tuh agak kesulitan. Saya juga kesulitan dalam bertindak tegas pada orang lain dan juga memberikan dukungan ke orang lain. Dan juga saya memerlukan upaya yang lebih jika harus menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal dan butuh eh, tenaga lebih dalam memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan orang lain. Jadi saya sebenarnya sulitan buat bersosialisasi kalau ketemu orang baru gitu. Oke, terima kasih Nafis sudah membacakan. Oke, Nafis, Mas Nafis, kira-kira gambaran ini, gambaran tentang talent DNA-nya Mas Nafis ini bagaimana? Apakah sesuai kah atau kira-kira Eh, bagaimana? Menurut saya sih cocok ya Bu. Jadi kayak karena saya orangnya introvert gitu. Jadi memang agak kesulitan sih sama orang lain. Tapi kalau soal kayak motivasi, eksekusi, saya bisa cepat melakukannya gitu Bu. Nih, jadi kalau untuk motivasi, eksekusi gitu ya, lebih cepat nih karena memang actionnya banyak nih di intuitif, fokus, strategizer, sama kontekstual. Dan sangat kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain ya, karena kuningnya banyak di bawah nih. Iya. Jadi Nah, kadang suka bikin salah paham sama orang lain. oke. Sering disalahpahami oleh orang lain, mungkin oleh teman-teman. Apa itu yang sering disalahpahami kira-kira? Ada ceritakah? Ya karena mungkin bisa terlihat ya di yang bottom talents ada caring, sociable tuh di bawah. Jadi kadang saya suka dianggap sebagai orang yang cuek banget sama yang gak peduli sama temen. Soalnya kalau misalnya orang lain tersebut gak bilang apa-apa, jadi saya susah nangkepnya gitu, Bu. Hmm, suka ini ya, suka disebut dingin gitu ya, Iya. ego gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita mau bahas semuanya nih, boleh dong ceritakan pengalaman. Kalau nggak salah ini ya, Nafis mungkin saat magang atau Hmm. kegiatan yang lain. Sekarang kegiatannya apa saja, Nafis? Kegiatan saya untuk saat ini lumayan banyak ya. Dimulai dari saya sendiri masih kuliah di SQ Business School dan juga saat ini lagi di semester 7 yang mana mempersiapkan skripsi. Lalu Mm-mm. juga saya ada kontrak kerja juga di Kementerian Keuangan. Lalu juga saya saat ini menjabat sebagai ketua inkubator. Itu merupakan program baru dari ESQ Business School. Dan juga saya saat ini lagi kerjasama dengan tim Human Capital di ESQ Group dalam membangun suatu sistem yang mana sistem itu untuk mempermudah dalam proses rekrutmen maupun penilaian performa kinerja karyawan. Seperti itu. Oke, lumayan banyak nih. Boleh diceritakan nggak pengalaman yang Nafis lalui
di Kementerian Keuangan. Apa sih yang dilakukan di Kementerian Keuangan? Ini magangnya itu dari kapan gitu? Atau masih sampai sekarang masih gitu? Oke, jadi saya waktu itu alhamdulillah keterima magang di tahun 2023 awal, yaitu bulan Februari gitu. Pas ada program namanya Kampus Merdeka, yang mana Kampus Merdeka ini buka peluang magang yang membantu sekali mahasiswa untuk mencari pengalaman. Jadi saya alhamdulillah keterimanya di Kementerian Keuangan dan saya menjalani magang selama 6 bulan kemarin sampai Mm-mm. Juni, lalu juga keterima lanjut kontrak jadinya sampai Desember ini, jadi masih gitu ya kerjanya. Yang mana saya di Mm. sana juga bekerja sebagai software developer atau software engineer, yaitu membuat sebuah website untuk membantu sistem dalam company profil maupun artikel berita untuk Kementerian Keuangan sendiri gitu. Yang mana saya berada di divisi di Kementerian Keuangan itu di Inspektorat Jenderal. Seperti itu. Hmm. Wah, ini menarik nih. Jadi eh, sebenarnya itu adalah program Kampus Merdeka ya. Mm-mm. Program Kampus Merdeka, di situ ada internship, kemudian Nafis diterima, tapi di sini MBKM ini sebenarnya selesai bulan Juni kemarin ya. Iya, betul. Tapi ternyata dilanjutkan di luar dari MBKM sebagai kontrak ya, sebagai Iya, betul. kontrak tetap dilakukan. Apa sih yang dilakukan di dalamnya tuh di Departemen Keuangan sampai kamu itu sampai Nafis itu diperpanjang tuh di luar itu di kontraknya. Kontraknya ya, ya Berarti kan alhamdulillah happy mungkin ya? iya, mungkin udah dipercaya berarti sama instansi Kementerian Keuangan ya karena Hmm. saya eh, kan sebagai developer ya, jadi saya kebanyakan tuh kerjanya sendiri. Kecuali kalau misalnya kayak rapat gitu, baru saya ada sering presentasi juga di rapat itu buat melaporkan hasil kerja saya gitu dalam membangun sebuah website. Dan juga saya juga tidak lupa untuk melaporkan tiap hari gitu hasil kerja website saya dalam pengembangan tiap harinya udah apa aja yang udah saya kerjain seperti itu. Hmm. Hmm. Jadi Nafis di sini sendiri nih. Ada tim, nggak ada tim. Di situ nggak ada tim. Oh, kalau di Kementerian Keuangan tuh mungkin beda ya sama kayak perusahaan IT lain kayak kalau Mm-mm. di IT lain perusahaannya itu kan ada satu project website tuh dikerjain rame-rame gitu ya. Kalau Mm-mm. di Kementerian Keuangan tuh masih satu programmer, satu orang yang handle. Hmm. eh Apa yang membuat Nafis di situ happy? Happy dengan kerja sendiri atau dengan tim? Kesulitan eh nggak tuh kerja sendiri seperti itu as a developer gitu? Lumayan sulit kalau udah kejadiannya kalau ada error gitu ya dalam pengembangan website. Tapi saya sendiri sih ini apa sebenarnya enjoy aja ya dalam mengerjakan bikin Hmm. website tuh. Soalnya kayak mungkin bedanya kalau dari membuat kayak kerja administratif sama bikin website tuh ada ada banyak tantangannya gitu bikin website. Karena gimana Mm. membuat saya tuh jadi semakin belajar gimana problem solving gitu dalam eh, membuat websitenya tuh dalam kayak algoritma-algoritma di bahasa programnya itu. Hmm. Jadi sebenarnya suka belajarnya. Nah, eh eh, tadi Nafis bilang saya suka sendiri, tim sendiri karena belajarnya. Kalau dari Nafis sendiri, mana yang lebih enak? Kamu punya tim untuk mengerjakan itu atau memang enjoy dengan kesendirian ini? Eh, Sebenarnya saya tipenya nggak masalah ya mau sendiri mau ada tim gitu. Mm-mm. Saya berusaha kalau ada tim juga saya berusaha kerjasama dengan baik. Namun kalau udah menurut saya kayak dalam tim itu ada orang yang nggak apa udah aku percaya gitu buat bagi-bagi tugas ternyata nggak dikerjain akhirnya biasanya aku kerjain sendiri aja gitu.
Yang penting bisa selesai dengan target yang ingin dicapai. Wah, ini ini menarik. Nih, menariknya adalah eh, Nafis lebih suka lebih suka kerjanya sendiri gitu ya. Sepertinya kalau tim tuh harus yang benar-benar dipercaya. Nah, Iya, talented people di sini nih karena di bottomnya itu ada kebanyakan adalah caring, sociable ya. Jadi apa namanya kalau caring itu kurang peka dan lebih tertarik pada orang-orang yang dikenal, makanya harus percaya gitu, harus percaya dengan timnya, begitu ya Nafis ya. iya betul. Kalau nggak percaya gitu biasanya apa yang biasanya Nafis lakukan? Kalau mungkin kalau pas perkuliahan ada tim gitu ya, ternyata ada kelompok dan kelompoknya itu dibuatlah sama si dosen itu, sama dosennya lah. Terus biasanya apa yang terjadi kalau seperti itu? Misalnya kalau terjadi itu kan misalnya kita target mau nyelesain tugas gitu misalnya dalam 1 minggu gitu. Ya misalnya kalau udah di detik-detik akhir tuh misalnya orang tersebut gak ngerjain gitu kan. Mm-mm. Biasanya saya udah kayak udah malas aja, mending saya kerjain aja gitu. Nanti selesai. Saya biarin aja sih dia. Soalnya kan kalau bagi saya sih buat ngerjain tugas kalau misalnya saya kerjain sendiri juga bagi saya itu kan ada manfaatnya gitu. Saya jadi belajar cara menyelesaikan tugas tersebut gitu. Oke. Nah, talented people di sini bisa terlihat ya, eh, kalau bottomnya sociable di bawah itu, kelihatan di bottom itu, Nafis itu lebih tertarik pada orang yang sudah dikenal gitu, sudah yang benar-benar dikenal. Jadi lebih nyaman dengan orang-orang yang sudah dikenal. Nah, dilihat di sini juga, di bawah itu kan ada sociable, sedangkan di top talentnya itu ada genuine gitu. Nah, ini klop banget. Sedangkan genuine itu kalau di top talent, itu Nafis ini memang mendekati orang-orang yang sudah dikenal gitu. Jadi untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain tuh cukup memakan waktu yang lumayan lama karena sosiabelnya juga di bawah seperti itu. Jadi eh, untuk kerja tim memang Nafis harus percaya dengan timnya ya, seperti itu. Nah, Iya, ada nih iya. ada nih yang sesuatu yang menarik nih Nafis selain magang ya. Ini kalau mahasiswa EBS nih eh, ada kesempatan magang nih gitu. Dan memang kita kalau di sistem informasi ya di prodi sistem informasi terutama di prodi sistem informasi itu ada memang mata kuliah untuk magang ya. Nah, biasanya kalau magang itu setelah selesai magang eh, ini ya diteruskan seperti itu. Nah, kata kunci yang penting ini tadi Nafis selalu bilang saya suka sih belajar. Kalau di Departemen Keuangan lebih kata kunci belajar tuh sering banget keluar ya, sering sering sekali keluar. Nah, Nafis, saya pengen tahu nih, selain kuliah, Nafis ikut ikut pelatihan kah atau apa gitu yang untuk mengembangkan diri gitu, Oh, sering nggak? ada juga sih, sering Bu lumayan. Jadi kan zamannya sekarang tuh kan serba online ya Bu. Kayak Online ya. belajar tuh gampang diakses gitu. Jadi sebenarnya saya suka belajar banyak sih. Jadi kayak belajar bagaimana membangun startup, bagaimana belajar apa laporan keuangan, belajar juga sumber daya manusia, bagaimana mengelolanya. Saya juga belajar banyak ya, pengembangan teknologi juga saya belajar sih. Kayak apalagi yang AI kan baru-baru ini jadi teknologi modern, saya juga masih belajar juga. Terus ya tipenya saya banyak belajar. Belajar segalanya. Iya. Itu terpakai semua. Memang benar-benar terpakai semua atau ya udah disimpan dulu aja deh. Ya, tipenya saya kalau udah belajar saya simpan dulu sih. Tapi kadang suatu waktu akhirnya kepake gitu, Bu. Iya, suatu waktu terpakai. Kenapa? Apa yang mendorong Nafis untuk, oh, saya mau belajar ini deh, saya mau belajar itu deh, gitu. Mungkin sebenarnya karena ini ya, karena saya punya intuitif pertama, jadi kayak
saya kan gampang ngambil kesimpulan dari suatu informasi ya yang acak. Jadi kayak saya mau belajar apapun juga kayak gak ada masalah gitu mau belajar Mm-mm. hukum, keuangan, teknologi kayak gak ada yang sulit sih bagi saya. Terus juga Belajarnya macam-macam lagi ya. macamnya macam-macam. Terus juga kayak ada mungkin ada visionary kan, kayak aku ngelihat kayak masa depan nanti bakal jadi apa ya. Jadi kayak belajar banyak buat cadangan sih ke depan. Kayak takutnya jadi ini, takutnya jadi itu. Jadi kayak ya udah belajarin aja semua. Terus juga mungkin karena ada aversif juga, jadi kayak suka hati-hati gitu. Tak apa kalau misalnya saya kan di sini di SI ya lebih ke jadi developer ataupun kayak software engineer atau enggak data analis gitu kan. Tapi suatu waktu saya bisa siapa tahu kalau nggak jadi developer, gak sesuai jurusan kerjanya, saya bisa juga gitu ngerjainnya. Mungkin karena ada Hmm. kewaspadaan itu. Oke. Nah, talented people dilihat di sini ya. Nafis itu suka sekali ikut pelatihan, bahkan pelatihan yang nggak ada hubungannya dengan komputer juga. Walaupun Nafis memang suka banget dengan, sukalah dengan teknologi ya. Tapi semua dipelajari. Tadi Nafis juga bilang untuk siap-siap aja gitu. Nah, di sini kita lihat di top talentnya itu ada aversi waspada gitu. Dan ada kolektor. Nah, jadi kolektor itu eh, ini eh, suka mengumpulkan semua informasi. Makanya judulnya ini ya, Nafis ya. Si pengumpul, si apa tadi tentang informasi ya. Jadi suka Iya, mengumpulkan lah. Walaupun yang dikumpulkan itu mungkin belum terpakai sekarang. Jadi betul. betul ya, Nafis ya, seperti itu kan ya. Betul. Mm-mm, walaupun yang dipelajari itu mungkin belum terpakai, tapi yakin aja itu nanti akan terpakai. Jadi apapun eh, apa namanya, Nafis, apapun apapun itu yang kalau lagi gabut gitu, ya udah ambil aja pelatihan, Iya, pelajari aja dulu. Siapa tahu nanti terpakai gitu ya, Nafis. betul. Dan untungnya juga saya ada Nobel sih, Bu. Yang mana kan Nobel apa teguh dengan pendirian gitu, dengan prinsip. Jadi kan prinsip hidup saya tuh berusaha untuk gimana tetap saya menjadi positif dan bisa membagikan hal positif ke orang lain. Jadi saya daripada gak pas lagi gabut ngelakuin hal-hal negatif, mending berusaha cari yang positif aja sih. Mm-mm, gitu. Jadi Nafis kalau lagi gabut, ya udah belajar aja semuanya dipelajari gitu ya, Nafis ya. Iya betul. Heeh. Dan di sini juga dari eh, Mbak Ajeng nih, kontemplatif dan kolektor membuat Nafis banyak belajar untuk disimpan dan dipakai ketika diperlukan nanti gitu. Oke, Nafis cerita nih, selain Departemen Keuangan yang sampai sekarang masih berjalan ya, karena punya kontrak kerja di Departemen Keuangan sebagai software developer. Tadi Nafis juga cerita nih, lagi ada kerjasama dengan HC Group dari ISQ untuk apa tadi sistem HC ya. Boleh dong diceritakan itu awalnya dari mana dan kenapa? Kenapa Nafis berinisiatif untuk eh, membuat itu? Ini inisiatif dari Nafis atau diminta ya? Inisiatif dari saya ngajuin Oke. proposal ke HC. Oh, bikin proposal lagi. Kenapa tuh Nafis? Kenapa sih sampai bikin proposal datang ke HC? Saya mau buat ini. Jadi kan ini ya Bu, jadi kayak sebenarnya pas sebelum lanjut kontrak kan saya juga coba-coba daftar gitu ya. Mm-mm. Pekerjaan di tempat lain juga gitu kayak di melalui Jobstreet, LinkedIn dan lain-lain. Cuman tuh pas saya lihat kan itu kebanyakan aplikasinya cuma memenuhi di job portal aja gitu, tempat pencari lowongan kerja. Nah, Mm-mm. sayangnya kayak kalau misalnya buat sistem rekrutmen kebanyakan kan masih lewat email dan juga kalau udah kerja nanti kan itu sistem penilaian performa kinerjanya tuh kan kayak masih dipegang sama perusahaan tuh teknologi sendiri gitu, kayak bikin sistemnya sendiri. Nah, karena saya ini emang tertarik di bidang startup gitu ya, Bu, dan
Menurut Mm-mm. saya kayaknya pengelolaan daya manusia kayaknya perlu ada satu sistem yang kesatuan gitu. Gimana mempermudah kalau misalnya startup-startup yang baru muncul tuh kan dia masih belajar gitu ya pengelolaan sumber daya Mm-mm. manusia dan insya Allah Mm-mm. kalau misalnya sistem ini jadi bisa membantu banyak perusahaan-perusahaan baru gitu Bu dalam mengelola sumber daya manusia dalam mengawasi kinerja karyawannya nanti gitu. Wow, keren ya. Jadi Nafis memang punya eh, impian bisa membuat startup ini jadi sukses ya. Dan Nafis ini dorongannya dari Nafis sendiri gitu kan ya, untuk membuat ini. Nah, ini terdorong dari visionarinya Nafis nih. Oh, saya nanti ini ke depannya nih pasti dipakai nih kalau yang seperti ini. Apalagi atasnya intuitif juga gitu. Nah, untuk ini baru mulai kan ya? Iya baru mulai. Baru mulai. Nah, coba deh talented people bisa dilihat ya. Padahal kontraknya di Departemen Keuangan masih nih, masih berjalan sampai sekarang, tapi cari kerjaan yang lain juga. Iya Bu, mungkin gara-gara kolektornya terlalu aktif kayaknya nih. Nah, kolektornya terlalu aktif Iya gitu. jadi kadang saya juga bingung. Aduh gimana manajemen waktunya gitu ya. Tapi Dan alhamdulillah ini masih lagi lancar semua. masih dan ini juga ya apa untuk yang inkubator mengajukan diri juga atau diminta? Iya, ya jadi awalnya tuh kan saya ngajuin ya kayak kok di ISKBS tuh kayak kurang gitu buat pembelajaran tentang bisnisnya gitu. Padahal kan ISKBS gitu ya, nggak ngebatasi cuma jurusan manajemen bisnis. Padahal kan ada SI juga sama CS yang ingin belajar bisnis gitu. Jadi ya awalnya saya ngajuin ada program inkubator juga sih dan alhamdulillah disetujui dan akhirnya kerja sama Bu Maria. Akhirnya saya ditunjuk jadi ketuanya gitu, Bu. Jadi Mm-mm. inkubatornya buat membimbing mahasiswa-mahasiswa gitu. Mau jurusan Mm-mm. bisnis atau sistem informasi atau komputer science gitu, ilmu komputer tuh bisa belajar bisnis bersama dan kolaborasi gitu untuk membangun suatu produk-produk yang mungkin inovasi dan bisa membantu Indonesia meningkatkan ekonominya gitu. Oke. Jadi Nafis itu ingin supaya bisnisnya itu bisa mencakup seluruhnya, seluruh prodi. Jadi talented people di sini yang mungkin belum mengenal ISQ Business School. Di ISQ Business School itu ada 3 program studi. Eh, yang satu adalah manajemen, sistem informasi, dan ilmu komputer gitu. Jadi 3 program studi ini kita kita kan namanya ISQ Business School ya. Arahnya memang ujungnya itu adalah membangun entrepreneur gitu. Jadi Nafis tuh kepikiran itu ini gimana ya gabungin satu ide yang digabungkan antara ilmunya teknik itu, ilmunya komputer, digital dengan yang manajemen gitu ya Nafis ya. Iya Jadi betul. Soalnya kan kebanyakan saat ini uh-uh, tuh di kampus kita tuh, di kampus ISG Business School tuh, kan kebanyakan yang punya bisnis tuh dari BM ya. Dan iya. sayang banget BM tuh kayak belum mengaplikasikan, menerapkan teknologi-teknologi gitu Bu. Kayak dari website, sosmednya juga masih kurang gitu kan. Nah, kayaknya sayang banget kalau nggak dikolaborasiin sama jurusan lain gitu ya, dari SE maupun ilmu komputer. Padahal kan, apalagi zamannya sekarang modern gitu ya, serba teknologi itu sangat dibutuhkan gitu buat pebisnis-bisnis sekarang gitu, Bu. Ini strategizer-nya muncul nih di sini dan Nobelnya juga ada prinsip di situ. Jadi memang benar ya. Jadi talented people di sini mungkin yang juga yang baru tahu BM itu singkatan dari Business Management. Jadi ada prodi manajemen lah kita sebutnya BM. Eh, jadi memang kalau bisa bekerja sama dengan baik antara 3 prodi ini menghasilkan sebuah bisnis startup yang bentuknya digital tapi inilah berkolaborasi. Nah, ini impian dari Nafis gitu. Jadi Nafis mengajukan diri untuk jadi ketua inkubator. Jadi talented people di sini eh, itu wow banget ya karena mengajukan diri gitu. Jadi walaupun ada kerjaan yang lain, memang kolektornya jadi akut ya Nafis. Iya, terlalu aku tadi, aduh, kok jadi kebanyakan kerja.
Terus gimana kamu membagi, membelah dirinya ini? Bagi Ada waktunya ya. Jadi ya. saya ngejadwalin sih, ngejadwalin mana kerjaan-kerjaan saya yang paling penting gitu. Jadi kayak mungkin seminggu ke depan tuh udah ada jadwalnya gitu. Dan Oh kalau ada jadi tabrakan juga, jadi saya bisa tahu, oh mungkin lagi gak bisa untuk jam segini, jam lain aja bisa nggak gitu. Jadi kayak saya biasanya dari pagi sampai sampai jam 10 gitu baru di rumah gitu. Padahal dari pagi itu dari jam 4 udah pergi gitu dari rumah. oh jadi itu salah satunya pakai fokus ya. Jadi kalau fokus itu contoh perilakunya nyusun prioritas. Ya, Nafis ya. Iya, betul. Nyusun prioritas mana dulu sih yang harus dikerjakan? Ya udah selesaiin ini dulu ya, nanti yang lain nanti lihat prioritasnya. Begitu ya, Nafis ya. Iya, Oke. betul. Jadi ini menarik sekali ya, dari perbincangan hari ini ya, Nafis. Banyak sekali kegiatan yang kegiatannya itu tidak ditunjuk tapi nyari gitu. Eh, saya Kalau kita lanjutkan mungkin kita bisa cari tahu juga Nafis lagi inisiatif untuk nyari apa lagi nih. Jangan Bu, aduh, tahan dulu lagi fokus dulu. Nanti aku bisa banyak Apa keluar tiga ide. tiga tadi cukup nggak Iya. gitu? Apa? Aduh, saya masih gabut nih nyari lagi gitu. Seperti itu. Jadi ini adalah dorongan dari talentanya Nafis yang kolektor ya, kolektor, intuitif dan visionary terutama yang di atas. Baik, talented people, kita sudah bahas bersama ya dengan Nafis mengenai apa nih pengalamannya tadi yang menarik tadi. Coba kita lihat berikutnya adalah mengenai apa sih sebenarnya eh, karir yang cocok buat Nafis gitu. Nafis pingin tahu nggak karirnya apa? Oh, iya, boleh Bu. Kalau menurut Coba. kalian DNA, apa aja tuh karir yang cocok? Nah, coba minta tolong Mas Ian. Nah, oke, saya tidak terlihat. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, apa yang disukai, apa yang sesuai lah. Hal yang mudah dilakukan dan hal yang suka dilakukan, hal yang istimewa dan yang perlu dikembangkan. Dari empat ini kita lihat nih, yang di tengah ya, pilihan karir yang sesuai dengan talent DNA-nya Nafis. Itu ada tuh di situ teknologi informasi, hukum, keadilan gitu ya. Terus ada juga apa tuh, bisnis kreatif ya, bisnis kreatif. Nah, dari mana nih Nafis yang mungkin sesuai banget dengan Nafis di sini dari pilihan karir ini? Dari pilihan karir ya. Nah, Yang di sebenarnya tengah saya itu, lebih suka teknologi ya, teknologi informasi sih Bu. Walaupun teknologi di sini saya informasi. sebenarnya bisa apa aja kalau saya tahu Karena Nafis DNA. memang suka koleksi ilmu. Iya, Mm-mm. Tapi kamu paling nyaman di ini ya, teknologi informasi. Mungkin di bisnis kreatif juga ya. iya. Seperti itu. Jadi di sini sesuai ya Nafis ya yang untuk apa karirnya antara teknologi informasi sama bisnis kreatif mana Nafis yang enjoy, yang kamu suka melakukan. Yang enjoy ya. Semuanya suka-suka aja sih Bu. Buat belajar, mengembangkan diri. Kok kayak bukan orang pilih-pilih sih buat belajar. Oke. Jadi talented people di sini kata Nafis semuanya suka sih. Saya pengennya belajar semua sih itu karena kolektornya yang akut banget itu. Nah, tapi di sini Nafis bilang saya suka di teknologi informasi eh, dan mendalami itu. Jadi mungkin saya kira memang sesuai dengan apa yang Nafis lakukan sekarang, berkaitan dengan apa yang dikerjakan sekarang. Oke, eh, jadi eh, kita kita lihat waktu ya, karena waktu juga sudah mau mencapai 6.30. Mungkin kita sudahi dulu nih obrolan kita. Nafis, senang sekali sih bincang dengan Nafis nih. Pengen
tahu lebih dalam mengenai tadi yang proyek inkubatornya dan yang dengan HC tadi. Oke, terima kasih Nafis. Ada yang mau disampaikan, Nafis? Oh ya, terima kasih Bu. Mungkin dari aku eh, dengan talenta DNA ya, alhamdulillah jadi kayak lebih mengerti gitu talenta diri gitu deh. Yang mana kelebihanku apa sama kekuranganku apa. Jadi mungkin kekuranganku dari kayak sociable, caring ini mungkin walaupun gak sering ku pakai, tapi masih kusahakan sih buat eh, meningkatkan gitu yang bottom talentnya biar gue bisa lebih nyaman gitu dengan ketemu orang baru. Oke, oke, tapi oke, oke, terima kasih Nafis. Selanjutnya Mas Ian, silakan. Terima kasih banyak Coach Asri dan Mas Nafis sudah berkenan sharing di sesi pagi hari ini. Luar biasa ya. Seru sekali dengar Coach Asri dengan Mas Nafis. Oke. Saya senang sekali bisa mendengar cerita dari Mas Nafis tentang pengalamannya di magang di Kementerian Keuangan, terus ongoing project dengan HC ISQ Group, luar biasa sekali. Ada talent faktornya dari Mas Nafis. Dengan kisah inspiratif yang sudah dijabarkan oleh Mas Nafis, sangat menginspirasi untuk kita semua. Dari Ibu Asri mungkin Oke, sebelum kita jadi menutup acara, mohon maaf, apa manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Mas Nafis rasakan? Silakan Mas oke. Nafis. Baik, terima kasih Mas Ian. Jadi talented people di sini tadi Nafi sudah cerita ya, ada ada 3 hal yang dia lakukan gitu dalam waktu bersamaan gitu ya. Jadi apa eh, bekerja di Departemen Keuangan, tapi sekaligus juga sebagai kepala inkubator, tapi juga sekaligus berinisiatif untuk membuat sistem HC di ESG Group. Di sini kita lihat begitu powerfulnya talent DNA di sini. Jadi eh, ini juga ada beberapa nih masukan di chat ya. Eh, Nafis itu Nafis yang Nobel, Gunung Es yang menyimpan banyak potensi gitu ya Nafis. Nah ini saya di chatnya ada beberapa masukan dari eh, komen lah dari teman-teman. Nah eh, jadi sebagai closing statement, terima kasih kepada Pak Ari, Bapak Ari atas eh, talent DNA-nya. Jadi dengan talent DNA-nya ini dari apa yang didengarkan dari Nafis, apa yang saya pelajari juga di sini gitu ya. Jadi sangat penting sekali kita memahami diri sendiri melalui talent DNA. Apa sih sebenarnya kekuatan kita? Terus dan apa sih sebenarnya bottomnya kita juga itu penting. Kenapa? Jadi dari pribadi saya sendiri adalah Batam untuk Batam Talent itu adalah wadah untuk kita melakukan kolaborasi dengan orang lain gitu. Jadi ada celah ya, Allah kasih celah untuk kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Karena kalau kita fokus ke bottomnya, effortnya tinggi nih untuk bisa bisa dilakukan gitu. Jadi itulah kita kenapa kita tidak bisa hidup sendiri. Itu dari saya, Mas Ian untuk closingnya saya. Terima kasih banyak Ibu Asri. Bapak Ibu, dari diskusi yang telah kita saksikan ya, banyak sekali manfaat yang kita terima hasil dari diskusi Bu Asri Pertiwi dengan Mas Nafis. Untuk itu, mari kita sama-sama simak video berikut dari Pak Ari perihal manfaat dari talent DNA.
Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik. Terima kasih Coach Asri dan Mas Nafis atas sharing dan manfaat yang telah disampaikan uh, pada sesi hari ini. Terima kasih banyak. Oke. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam video melalui www.talentdna.me, atau Bapak Ibu bisa scan barcode berikut. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini, karena di akhir sesi khusus panduan bagaimana cara memiliki talent DNA pada pukul 6.30 sampai 6.45 ya. Bapak Ibu, siapa yang merasakan dan mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini? Ketik saya pada kolom chat. Oh, luar biasa. Baik, luar biasa responnya ya. Bapak Ibu juga, siapa yang ingin mendapat kabar gembira? Silakan ketik saya. Baik, Bapak Ibu. Saya ingin memberikan kabar gembira nih di minggu pagi ini untuk Bapak Ibu talented people semua. Baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi top talent. Apa spesialnya, Pak? Aduh, ada yang bisa tebak nggak nih? Apa sih kabar gembiranya? Spesialnya hari ini tuh berikut saya sampaikan informasi. Bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA dan ingin mengetahui ke full 45 talent, dapat melakukan top up special price senilai Rp335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki live tools talent DNA, hmm, bisa melakukan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial seharga Rp500.000 plus gratis training talent DNA Mystery Online via Zoom. Ada juga yang spesial lagi bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra putri SMP, SMA, atau mahasiswa. Apabila ingin mendapatkan report karir, special price-nya itu Rp750.000. Sudah termasuk free training talent DNA Mystery for Youth secara online.
Untuk caranya, silakan Bapak Ibu hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Ibu yang mau tahu talent DNA tanpa ribet atau tanpa kesulitan dengan harga yang terjangkau, kami juga menyediakan promo khusus Live Tools Talent DNA, yaitu tes Talent DNA Top 5 yang hanya seharga Rp99.000. Jadi dengan harga Rp99.000, Bapak Ibu bisa mendapatkan introducing perihal talent DNA, yaitu top 5 yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Jadi yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA, silakan bergabung di Talent DNA Klinik, yaitu setiap hari Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai 20.30. Silakan Bapak Ibu hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA ini atau hubungi 0813 8249 1165. Saya ulangi 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin kami selenggarakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita closing ya, untuk mengingatkan kembali agar dapat mengikuti hasil polling ya. Silakan mengikuti pollingnya sebentar. Oke, untuk hasil pollingnya kita close dulu ya. Saya hitung dari tiga, tiga, dua, satu. Oke, untuk polling kita close. Untuk polling kita close. Kita coba siapa siapa pemenang giveaway-nya untuk hari ini. Oke, bisa di Oke. Bapak Ibu waktunya giveaway ya. Kita umumkan menang free saat One Life Tools Talent DNA. Dan pemenangnya untuk hari ini yaitu Bapak Fatur Rahman. Uh, untuk Bapak Fatur Rahman, selamat Bapak mendapatkan free One Life Tools Talent DNA. Untuk Bapak boleh dibantu untuk memberikan nomor telepon melalui personal chat kepada saya. Oke, mohon dibantu. Selamat Bapak. Oke, baik.
Silakan mohon dibantu ya Pak untuk memberikan nomornya agar kita bantu follow up agar Bapak segera dapat free One Life Tools Talent DNA-nya. Terima kasih. Talented people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada sebuah quotes yang mengatakan, setiap orang itu jenius. Tapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya berenang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara ASMI kita pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silahkan untuk melanjutkan kembali aktivitas masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay tune di Zoom, dan kami akan pandu tutorial cara pengisiannya berikut ini. Ingin paham talenta, tapi masih bingung caranya? Tenang aja, ada Talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Yah, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Talent People. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian dari saya, selamat pagi dan selamat aktivitas. Akhir kata untuk kita semua, salam Gerakan Nusantara Bertalenta, semangat pagi. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine. Unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan